Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tiara Nisa Arlanti dengan NIM 23241013 dengan minat Sarjana Mekanisasi Perkebunan Kelapa Sawit atau yang disingkat dengan SMPKS PPDPKS dengan program studi Teknik Pertanian. Baiklah, tujuan saya di sini akan membuat video tentang SIG guna melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Survey Mapping dan GIS. 5W plus 1H tentang SIG. Yang pertama, apa itu SIG? SIG adalah Sistem Informasi Geografi atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan GIS, Geography Information System. Adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis serta menyajikan data yang berhubungan dengan posisi atau lokasi geografis di permukaan bumi. SIG sendiri menghubungkan data spasial berbasis peta dan data atribut informasi deskriptif untuk membantu memahami pola hubungan dan tren yang berhubungan dengan letak geografis. Yang kedua, siapa sih Bapak SIG? Penemu atau Bapak SIG Sistem Informasi Geografis adalah Roger Thomson. Yang ketiga, kapan awal perkembangan Sistem Informasi Geografis? Pada tahun 1967. Dan yang keempat, di mana Sistem Informasi Geografis dikenal? Pertama kali, Sistem Informasi Geografis dikenal di Ottawa, Ontario, di ibu kota Kanada. Selanjutnya, bagaimana sih contoh penerapan SIG? Ada beberapa contoh penerapan SIG. Yang pertama, guna mempelajari kondisi lahan. Yang kedua, menghitung luas lahan yang selalu berhubungan dengan pemetaan geografis. Kenapa SIG sangat bermanfaat? Karena pengelolaan datanya jelas, analisis data lebih efisien, dan mempermudah penampilan data yang rumit. Berikut ini adalah komponen-komponen dari SIG. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware ini merupakan komputer atau perangkat pendukung yang digunakan untuk menjalankan SIG. Dan yang kedua, yaitu dengan perangkat lunak atau software. Aplikasi SIG untuk mengelola dan menganalisis data geospasial. Dan yang ketiga, ada data. Data pada komponen SIG ini sangat penting. Data informasi spasial dan atribut yang akan diolah oleh GIS sendiri. Dan yang keempat, ada metode. Metode atau teknik prosedur untuk menganalisis dan pengolahan data. Dan yang kelima adalah people atau sumber daya manusia. Penggunaan GIS dan mengoperasikan serta menganalisis data perlu adanya people atau sumber daya manusia. Dan komponen yang terakhir adalah prosedur atau cara kerja, alur kerja untuk mengoperasionalkan sistem GIS sendiri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh aplikasi GIS dalam perkebunan kelapa sawit khususnya. Di sini saya mengambil contoh untuk perencanaan rute efisien. Prinsip-prinsip atau metode yang digunakan itu yang pertama dengan pengumpulan data spasial menggunakan peta lahan, topografi, dan infrastruktur jalan. Pakai apa gunanya? Datanya diperoleh dari mana? Data akan diperoleh dari GPS, drone, atau citra satelit. Dan prinsip yang kedua yaitu dengan membuat pemodelan rute. Gunanya untuk apa? Pemodelan rute ini untuk menghindari area yang sulit dilalui dan memilih rute yang paling efisien. Yang ketiga adalah optimisme rute, yaitu menggunakan algoritma untuk meminimalkan jarak dan waktu tempuh.
Selanjutnya yaitu monitoring dan pelaporan. Monitoring dan pelaporan ini biasa digunakan dengan integrasi GPS untuk memastikan rute diikuti, dan laporan otomatis tentang penggunaan bahan, waktu, dan hasil operasional. Dan yang terakhir adalah integrasi teknologi lain. Integrasi ini dengan IoT dan sensor untuk memperbarui data lapangan secara dinamis. Beberapa penjelasan tadi sudah saya sampaikan guna memenuhi ujian tengah semester saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.